Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu tentang seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, menarik dari tokoh-tokoh Alkitab karena ia telah mati, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah luar biasa dari Alkitab tentang seorang pria bernama Lazarus. Kisah ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal 11. Dari kisah ini, kita belajar tentang kasih Yesus, iman, dan kuasa kebangkitan. Mari kita simak bersama. 1. Persahabatan Yesus dan Lazarus. Di bagian awal kisah ini, Alkitab menunjukkan hubungan Yesus dengan Lazarus dan keluarganya. Lazarus bersama kedua saudarinya, Marta dan Maria, bukan hanya sekadar orang yang percaya kepada Yesus, tetapi sahabat dekatnya. Hal ini penting karena dari sini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya Mesias yang jauh dan berkuasa, tetapi juga pribadi yang membangun hubungan pribadi dengan orang-orang yang dikasihinya. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria langsung mengirim kabar kepada Yesus. Mereka percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menolong. Tetapi yang mengejutkan, Yesus tidak segera datang. Ia menunda 2 hari, padahal sahabatnya sedang sakit parah. Mengapa demikian? Yesus menjelaskan bahwa sakitnya Lazarus tidak akan berakhir dengan kematian yang sia-sia, melainkan akan dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Artinya, ada rencana yang lebih besar di balik penderitaan Lazarus. Makna dari bagian ini adalah 1. Yesus peduli, ia punya sahabat dan ia mengasihi mereka. Sama seperti itu, ia juga peduli dengan hidup kita. 2. Waktu Tuhan berbeda. Kadang doa kita terasa tidak dijawab segera, seperti Yesus yang menunda pergi ke Betania. Tapi sebenarnya, Tuhan punya rencana yang lebih indah. 3. Penderitaan bisa menjadi sarana kemuliaan Allah. Sakit, masalah, bahkan kehilangan bisa menjadi cara Allah menunjukkan kuasanya. 2. Lazarus meninggal. Ketika Yesus akhirnya berangkat ke Betania, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Ini menunjukkan bahwa secara manusia, semua harapan sudah habis. Bagi orang Yahudi pada masa itu, 4 hari berarti tubuh sudah mulai membusuk, tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup. Di tengah suasana duka, Marta tetap menunjukkan iman yang luar biasa. Ia berkata, "Seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi aku tahu, Allah akan memberikan apa saja yang engkau minta." Kalimat ini menunjukkan 2 hal. 1. Iman akan kuasa Yesus. Marta percaya kalau Yesus hadir, mujizat pasti terjadi. 2. Harapan yang masih hidup. Meski Lazarus sudah mati, Marta tetap yakin Allah bisa bekerja melalui Yesus. Jawaban Yesus sangat penting. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Artinya, Yesus bukan hanya bisa memberi kesembuhan, tapi ia sendiri adalah sumber kehidupan. Makna dari bagian ini adalah 1. Situasi paling gelap sekalipun bukan akhir bagi Yesus. Bahkan kematian pun tunduk pada kuasanya. 2. Iman sejati tetap bertahan meski keadaan terlihat mustahil. Marta tetap berharap pada Yesus walau Lazarus sudah mati. 3. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Artinya, siapa yang percaya kepadanya memiliki kehidupan kekal lebih besar daripada sekadar kehidupan jasmani. 3. Maria menangis, Yesus menangis.
Ketika Maria mendengar Yesus datang, ia langsung menemuinya. Dengan hati yang hancur, ia tersungkur dan berkata hal yang sama seperti Marta. "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Perkataan ini menunjukkan betapa besar iman dan harapan keluarga Lazarus kepada Yesus. Namun pada saat yang sama, juga memperlihatkan kesedihan mendalam karena mereka tidak mengerti mengapa Yesus seakan terlambat datang. Melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama dia juga menangis, hati Yesus tergerak. Ia ikut berduka, bahkan Yesus menangis. Yohanes 11 ayat 35. Ini adalah ayat terpendek dalam Alkitab, tetapi mengandung arti yang sangat dalam. Yesus tidak hanya Allah yang berkuasa, tetapi juga Allah yang berbelas kasih. Ia merasakan penderitaan kita. Ia tidak cuek, meskipun ia tahu sebentar lagi ia akan membangkitkan Lazarus. Makna dari bagian ini adalah 1. Kasih dan empati Yesus nyata. Ia ikut merasakan air mata manusia. Saat kita menangis, kita tidak sendirian, Tuhan pun peduli. 2. Yesus bukan Allah yang jauh. Ia dekat dengan manusia, ia mengerti sakit hati, kehilangan, dan penderitaan kita. 3. Kesedihan tidak meniadakan iman. Maria tetap datang kepada Yesus walaupun kecewa. Itu contoh bagi kita untuk tetap mencari Tuhan dalam air mata. 4. Kuasa kebangkitan. Yesus tiba di depan kubur Lazarus yang berupa sebuah gua tertutup batu besar. Ia berkata, "Angkat batu itu!" Marta sempat ragu karena Lazarus sudah mati 4 hari dan pasti tubuhnya berbau. Tetapi Yesus menegaskan, "Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Batu pun diangkat. Lalu Yesus menengadah dan berdoa kepada Bapa di surga. Doanya singkat tetapi penuh makna. Ia bersyukur karena Bapa selalu mendengarnya. Dan ia berdoa dengan suara keras agar orang banyak yang hadir bisa percaya bahwa ia diutus Allah. Kemudian Yesus berseru dengan suara lantang, "Lazarus, marilah keluar." Dan terjadilah mujizat besar. Lazarus keluar dari kubur, masih terikat dengan kain kafan. Yesus berkata, "Bukalah kainnya dan biarkan ia pergi." Kejadian ini membuat banyak orang Yahudi yang menyaksikan percaya kepada Yesus karena mereka melihat kuasa kebangkitan nyata di hadapan mata mereka. Makna dari bagian ini adalah 1. Kuasa Yesus melampaui kematian. Tidak ada situasi terlalu mustahil bagi Tuhan. 2. Iman membuka jalan bagi mujizat. Yesus menekankan bahwa percaya lebih dulu baru bisa melihat kemuliaan Allah. 3. Yesus adalah sumber kehidupan baru. Lazarus dibangkitkan secara jasmani, tetapi Yesus juga memberi kita kehidupan rohani dan kekal. 4. Kita dipanggil keluar dari kubur rohani. Sama seperti Lazarus dipanggil keluar, kita pun dipanggil meninggalkan dosa, kegelapan, dan hidup lama. Kisah Lazarus mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Ia sanggup membangkitkan orang mati, memulihkan yang hancur, dan menghidupkan kembali harapan yang sudah padam. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Inilah janji yang memberi kita pengharapan, bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan kekal. Mari kita belajar dari Marta dan Maria untuk tetap datang kepada Yesus, meski hati hancur. Mari kita percaya, bahkan ketika keadaan tampak mustahil, sebab di dalam Yesus selalu ada jawaban, ada mujizat, dan ada kehidupan yang baru. Begitulah kisah tentang tokoh Lazarus yang dibangkitkan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.